Baik, podcast Cetik Geni kali ini kita berada di Kota Ledri, Bojonegoro. Ya. Jadi kange Yune dan netralis dimanapun Anda berada. Ini pertama kali kita podcast Cetik Geni di Bojonegoro. Semoga membawa berkah ini ya. Amin. Iya, amin. Jadi kita kali ini kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu, kita yang bertamu, ya. bertamu di Bojonegoro. Nah, bersama saya Pito Suwarsono dan teman saya Denny Sumirah di sini. Dan saya Budi Bintoro. Bersama narasumber kita, nanti kita perkenalkan, namanya Kang Moh atau Kang Muhammad Subegi. Ya. Asik. Assalamualaikum Pak, saya kesini dulu ke Bojonegoro ini ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol terkait entrepreneur, dunia usaha atau apapun. Bojonegoro akan kita kupas lebih jauh, setajam. Gak usah tajam-tajam. Kan betul ya. Kita menggodok. Oke, podcast Cetik Geni open your mind. Kita mulai. Siap. Sikil nganti teko kene. Kang Moh. Siap Kang Moh. Mohon izin tak lepas ini. Siap. Oh iya, siap. silakan. Iya. Saya enggak. Saya tak lepas juga ya. Biar wajah saya lebih jelas. Iya. Baik Kang Moh. Ya, Sebelum kita ngobrol nganggo masker aja. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Bojonegoro atau apapun yang berada di sini, kita ada namanya sesi pantik api. Apa itu pantik api? Akan dijelaskan oleh saudara kembar saya. Iya. Monggo. Alhamdulillah. Kang Sumirat, monggo dijelaskan. Nggih. Ya. Nggih, Kang Moh, kita bertamu ini ke Bojonegoro. Ini ada mantek api. Harusnya yang tuan rumah yang mantek ya. Ya enggak apa-apa. Malah kita yang mantek. Iya. Enggak apa-apa. Ini adalah budaya kan kita. Sampan kan tuan rumah semuanya. Oh iya. Ono es ora? Kopi. Nggih. Ini sesi pantik api ini untuk narasumber menjawab harus cepat. Kita akan menanyakan atau memberikan opsi 2 kata di mana itu harus dipilih secara cepat. Salah satu. Ini ngetes ini. Iya, ini tes ini. Ini spontan Pak ini Pak. Spontan nggih? Ya. Siap nggih? Siap. Oke. Usaha atau hasil? Hasil. Jual atau beli? Beli. Harus cepat. Harus cepat. Ya? Harus cepat. Karena kami jual dan beli Mas. Iya. Beli ya. DTH kayak gitu. Tekun atau disiplin? Dua-duanya. Harus boleh salah Pak. satu. Ini harus satu Pak ini. Karena saya suksesnya dari situ. iya. Disiplin. Iya. Makanya ini Pasti dikasih ada 2 yang pilihan lebih. Pak. Ada. Ada yang lebih tapi. Iya. Yang disiplinnya apa yang tekunnya ini? Ya, Menonjolnya. pada disiplin. Oh, iya. disiplin. Oke. Terus kemudian sabar atau ikhlas? Ikhlas. Rencana atau aksi? Aksi. Teman atau relasi? Relasi. Awal atau akhir? Akhir. Cash atau kredit? Cash. Sekarang atau nanti? Sekarang. Peluang atau kesempatan? Peluang. Yes. Ini Pebisnis. ini ngalang-ngalang psikotes ini. Bisnis itu memang peluang. Peluang. Kalau politisi menciptakan kesempatan. Tapi tadi coraknya kalau saya perhatikan siksak. Siksa. Oh gitu ya. Ya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Ya rada suwe sale ya. Ya. Jadi begini. Kanggo mikir. Iya. Begini Kang Moh. Iya. Anda melihat Bojonegoro ini seperti apa sih? Iya. Bojonegoro itu kan ibarat saya anggap putri yang cantik. Kenapa Yang itu indah. Kang? Karena dengan segala potensinya. Baik oil and gas dan segala potensi alamnya yang luar biasa, sehingga saya mengatakan putri yang cantik ini kalau ada orang hidup di Bojonegoro itu tidak bisa hidup, itu kami sayangkan. Oh gitu. Tapi kalau warga Bojonegoro memaknai putri yang cantik tadi seperti apa kira? Karena kita anggap bahwa di sini ini banyak potensi-potensi peluang yang bisa menjadi bagian daripada untuk menciptakan kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, bahkan bisa secara ekonomi kita akan bisa hidup dengan kesejahteraannya begitu di Tapi Bojonegoro. apakah bukan keindahan itu hanya semu?
Tergantung hatinya. Oh, gitu ya. Nah, tergantung hatinya. Kalau ini Ya. di dunia Usaha. entrepreneur, di dunia usaha, jenengan ini kan membangun MCM. Iya. MCM ini sangat luar biasa. Itu awalnya seperti apa? Ya semuanya itu pakai proses yang Ya, Gitu itu. ya. Ini lebih ke proses. joglo ini ya. Mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Kehidupan yang berjalan ini karena memang kami ini dibangun dari mulai kecil. Katanya tadi saya katakan kenapa kok kami memilih disiplin. Oh. Ternyata hidup kami ini mulai dari kecil itu sudah disiplin untuk selalu ingin berbuat dan bermanfaat. Berbuat dan bermanfaat. Ya, jangan berpikir untuk yang sempurna, tetapi berpikirlah yang berguna. Gitu. Wah. Tapi kan tadi memilih hasil, Pak, bukan prosesnya. Kenapa demikian kami memilih hasil? Semuanya itu kalau kata profesional berasal dari kata profesi dan kemudian berakar kata profit. Oh, gitu ya. Nah, jadi profit ini kalau mau mendapatkan profit ya harus punya profesi. Kalau punya profesi harus profesional. Oh, gitu ya. Ini yang belum kita Profit, bahas, ya. profesional dan Profesi. Profesi. Itu. Tiga kata kunci. Ini MCM ini lebih ke joglo, kenapa Pak? Alasannya? Kami orang Jawa. Kami bangga dengan Bojonegoro dengan karakternya. Kenapa kok kami mengangkat joglo ini sebagai salah satu menjadi ikon gitu? Ya karena satu di sini di Bojonegoro itu dulu terkenal dengan jatinya. Jati, kayu jati. Jatinya meskipun sekarang ini kita prihatin jatinya mulai akan ditumbuhkan kembali setelah lama itu agak mulai gundul, mulai berkurang. Tetapi tetap kami akan menjaga karakter Bojonegoro itu dengan joglonya itu karena rumah joglo itu adalah rumah yang orang menganggap di situ dingin, damai, nyaman dan Adem. hidup secara adem, secara kekeluargaan seperti itu. Kalau Atas filosofi panjenengan, dari rumah joglo Joglo itu apa? Iya. Nah, Menurut kalau filosofi panjenengan? dari rumah joglo itu kan begini. Yang pertama, memang dulu pada waktu kami membangun itu terinspirasi dengan dulu ada yang namanya sinetron Losmen Bubroto. Losmen tahun 90-an. Nah, itu aku SD. Saya pada waktu itu masih juga SD SMP itu. Nah, melihat film itu kok indah, terinspirasi di situ. Suatu saat saya kepengin seperti itu. Makanya MCM itu welcome dan lebih familiar. MCM niku napa to? Kepanjangannya. Ini kalau saya ditanya tentang MCM ini mesti MCM. jadi yang sebenarnya ya, yang Iya, sebenarnya. Yang sebenarnya itu Muha Citra Mulia sebenarnya. Muha. Itu kenapa namanya itu? Ya, itu kami berharap akan MCM itu malah satu nama saya yang membawa cita kemuliaan yang ada di tempat ini. Citra. Ya. Tetapi karena teman-teman saya itu yang akrab-akrab itu seneng gojologi saya gitu, sehingga menggunakan konotasi yang ya tapi juga asik juga. Karena dulu saya itu seorang presenter yang profesinya juga sering ngomong kemana-mana. Akhirnya MCM itu dijuluki katanya model cocok temoh. Lebih ke MC ya? Iya. MCM ya? Nah, M-nya nama saya Mo. Oh gitu ya? Ya sudah, ada apa-apa. Saya pikir itu yang penting bukti aja. Oh gitu ya. Terkait dengan dekorasi itu jenengan sendiri. Ya, Yang desain kami sendiri. memang saya apakah dikatakan seorang seniman, apakah dikatakan praktisi, tapi yang jelas kami pelaku. Kami pelaku sehingga kami ini ditempa oleh keadaan yang satu tempat yang lain, yang nomaden ya berpindah-pindah tempat asli kami itu sehingga tetap kami memanfaatkan. Tetap dibanding kemana saja ternyata kita tidak bisa merubah karakter kita. Betul. Tetap kita punya karakter. Ya. Begitu saya masuk Iya. ada Pancasila gitu. Ya itu Dong Pancasila di ini depan filosofi. ini gimana ini? Filosofi. Gimana ini? Ya. Apa? Itu Di depan itu kan istana negara depan. Dulu Ya, kan istana negara. Dulu itu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu kan belum begini. Ya, ini joglo itu masih kalau sirap kayak Iya. sirap itu namanya dulu Gajah Siwur. Gajah Ya. Siwur. Modelnya Gajah Siwur. joglo sirap Gajah Siwur. Ada belalainya gitu. Terus kemudian jadi Kemudian karena kayu itu mulai akan rapuh karena ya ada Paus ini totor ya. ya bahasa Faktor Jawanya, usia, ya faktor faktor usia. usia. Kemudian kami berpikir wah Indonesia ini kayaknya butuh simbol-simbol. Simbol-simbol kalau kami tidak bisa mewarnai Indonesia secara nasional, udahlah kami tak di Bojonegoro dulu aja. Ingin kami membawa nama Bojonegoro itu
Kalau yang di lain ada namanya Kampung Pancasila, ada yang namanya tempat-tempat yang namanya tetap membawa nama Pancasila. Akhirnya kami membawa Gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Jadi filosofinya begitu. Di sini adalah NKRI. Nanti kalau rapat kabinet juga di situ. Dan kemarin belum ada ini. Enggak gitu. Soalnya kemarin juga berhasil membawa yang RI ke sini. Oh iya, berhasil alhamdulillah. Satu-satunya yang bisa mendatangkan presiden masuk ke sini ini kok alhamdulillah baru Gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Tapi Gedung Pancasila-nya dijaga oleh Semar kalau itu filosofi juga. Nah, ini di depan ini pun juga di depan saya ada Semar ini. Oh iya, Semar. Melihat sosok Semar seperti apa panjenengan? Kalau orang pada melihat dunia pewayangan bahwa wujud daripada Semar itu kan gimana mulai dari atasnya ya, rambutnya kuncung itu kan seperti kayak anak-anak, matanya menangis, meneteskan apa, melihat dunia yang seperti begini ini dengan penuh keprihatinan, tetapi tetap menunjukkan mulutnya, bibirnya tersenyum, bibirnya tersenyum. Nah, apa yang diangkat, katakan selalu ingin berbuat dan beri manfaat, tangannya selalu ada di depannya, tangan kanannya. Di saat tangan kanannya itu berbuat kebaikan, tangan kirinya tidak pernah melihat di belakang. Artinya segala sesuatu yang tadi saya katakan, saya ditanya milih sabar atau ikhlas. Kami memilih ikhlas. Karena nggak perlu sesuatu perbuatan yang baik itu akan selalu diperlihatkan. Ikhlas itu filosofi yang kami memang meniru ini ternyata kebaikan semuanya. Mulai kapan jenengan ke Semar itu sebenarnya? Sebenarnya sejak proses berdirinya MCM ini dulu namanya kan Resto and Musik. Nah, setelah saya tahu di Bojonegoro masih kurang adanya fasilitas akomodasi yaitu perhotelan, muncul saya. Waktu itu hotel hanya 7 kamar. 7 kamar. Setelah perjalanan barat itu ya. Ya, setelah perjalanan ini wah saya harus membangun tempat ini biar kelihatan. Saya pesan mediator yang cukup lumayan besar itu Semar itu untuk menjadi tenger istilahnya, tenger. Ternyata apa? Alhamdulillah ternyata tenger itu tidak hanya semata-mata patung tapi sebagai rambu-rambu norma. Ibaratnya kalau orang itu masuk ke sini lihat Semar itu mesti berpikirnya ini ada budaya, ada etika, ada karakter, namanya merek. Kalau hidup mau masuk ke MCM punya merek. Merek itu orang yang bermental. E-nya punya etika, R-nya harus rasional, E-nya lagi estetika, dan yang terakhir kan berkarakter. Karakter. Gak ada L liberal gitu. Nah, tadi kalau Kang Mo kan lebih kental dengan karakter Jawanya. Karakter Jawa. Kebetulan nih saudara saya ini ke barat-baratan. Ini ke barat-baratan, tapi tidak berani naik pesawat. Kapok kok beli. Terus ini Kang Mo. Ya, apa saya melihat masuk ini kan ada mobil-mobil tua itu. Kesannya gimana? Maksudnya kok ada mobil-mobil tua dipamerkan di situ, terus yang satunya di barat, terus berbagai merek itu maksudnya ya gimana? Semuanya ini kan menjadi bagian interior ya Mas ya, tetapi interior yang punya makna karena ketika kita masuk ada patung Semar, kemudian ada Gedung Pancasila, mesti orang bertanya di dalamnya ada apa. Disinilah akan kami jadikan yang namanya Museum Bhinneka. Museum Kebinekaan inilah nanti di sini ada berbagai macam yang sekarang kami lagi garap di belakang ini ya. Di belakang ini yang namanya MCM Hotel Wisata. Hotel Wisata sehingga orang datang ke sini tidak hanya kepengen makan, minum atau menginap dalam hotel, tetapi di sini ada yang bisa kita lihat, terutama untuk selfie. Jadi dari hulu ke hilir ada semua. Ada semuanya. Ya, tapi semuanya itu tercipta secara alami kita dibuatlah seakan-akan saya digiring seperti yang terjadi yang jenengan lihat sekarang ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Kang Mo, ada pertanyaan kamu. Ini panjenengan ini kan ya pengusaha. Sebenarnya ya banyak lah pengusaha yang masuk ke dunia sosial gitu ya, dunia saya boleh mengatakan politik gitu. Nah, kalau dari diri Kang Mo sendiri, saya pengusaha dan saya sosial dan politik. Kenapa melakukan itu? Kenapa nggak murni aja? Ya sudah saya pengusaha, nggak lah ke filosofi itu nggak usah lah. Apalagi istana ngapain kayak saya bawa ke sini gitu. Kalau orang tidak punya pegangan sebuah hidup yang dikatakan tadi ini saya menciptakan sebuah filosofi yang orang mengartikan seperti itu.
ya saya berpikir hidup ini kan sebuah dinamis lah, dinamis berjalan menyesuaikan waktu. Ibaratnya begini, yang cerita kemarin sudah kita tinggalkan, kenangan gitu. Yang sekarang hidup inilah yang kita bicarakan. Tetapi kita punya masa depan. Kita punya masa depan lah. Maka dari itu, dari isi-isi yang ada di dalam gedung Pancasila, yang di dalamnya ternyata ada hotel, ada macam-macam tempat untuk media, panggung apresiasinya. Seperti Cedik Geni ini juga termasuk salah satu di sini. Alhamdulillah, akhirnya juga bisa memanfaatkan tempat ini. Ada ruang ekspresi itu juga seperti itu. Tetapi semuanya itu juga karena rasa syukur. Tadi jenengan katakan kenapa kok tidak milih sosial, politik atau memang kami berangkat dari dulu itu dari dunia pendidikan. Kami pernah jadi guru 18 tahun, nggak tahunya di saat guru itu kami punya sedikit talent tentang Master of Ceremony. Kalau orang Jawa mengatakan Pranoto Coro, spesialis di Jawa. Nah, di saat itulah popularitas, elektibilitas yang alhamdulillah mendapatkan pengakuan tahun 1999. Kok kayaknya politik ini reformasi, harus saya ikut bermain, ikut berbuat. Reformasi saya masuk, ya. Masuk kemana itu? Masuk pada waktu itu ke itu politik, ke politik. Di partai atau di partai? Di partai apa itu? Waktu itu masih PDI ya, terus kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan. Sebelum jadi PDI Perjuangan jenengan sudah masuk. Waktu masih dari Bang Konca dulu. Padahal mestinya perjuangan itu di depan, Pak ya. Ini di belakang. Perjuangannya di belakang. Akhirnya masuk selama proses 5 tahun saya melihat loh, di politik kok kayak begini ya. Tidak seperti orang membalik tangan kan gitu. Kayak begini itu seperti apa, Pak? Ya artinya bisa digambarkan. Yang biasanya kami kerja nyata. Ini tidak. Kerja buta. Ini pekerjaan tidak jelas, penghasilan jelas. Ini kan malah enak sebenarnya. Itu kan juga bisa bagian dari kerja. Ada sesuatu yang akhirnya kami karena terbiasa pekerjaan jelas, penghasilan jelas. Saya ya sudahlah, kita habiskan 5 tahun aja. Waktu itu terus kemudian kami beralih tetap di bidang profesi wira swasta ini, buka usaha itu. Kalau guru sempat jadi PNS? Dulu definitif itu artinya punya SK Kanwil, tapi setelah saya masuk di dalam legislatif kan tidak boleh. Harus memilih, Dan alhamdulillah berkembang lebih lanjut, akhirnya ternyata kami lebih bisa bermanfaat. Passionnya di sini. Passionnya di sini, alhamdulillah. Itu rasa syukurnya ini. Nah, sosialnya Mas, sosialnya saya nggak tahu. Kalau seorang kayak saya di tingkat lokal gini ya, orang-orang putra daerah ini kok bisa begini, ini kan satu keajaiban. Karena kalau tidak anugerah, kan tidak berkah, tidak dibarokai oleh Allah SWT, ya nggak mungkin bisa seperti ini. Biasanya itu kan orang besar, orang sukses, suksesnya di luar, dia melupakan daerahnya. Kang Muhlinda ternyata ini sukses di dalam gitu loh. Di dalam lebih dibesarkan ini. Kalau kata-kata istilah sukses itu saya juga sebenarnya ya mohon maaf, ya introspeksi lah, belum sesukses yang kita bayangkan, tetapi minimal ada empiris yang bisa sudah kita perlihatkan, ada bukti yang bisa. Tadi kan Kang Muh menceritakan tentang latar belakang berdirinya MCM. Terus kemudian apa kira-kira sumbangsih Kang Muh untuk Bojonegoro? Ya, kami sebenarnya kalau dihitung secara bisnis seringkali orang melihat kontribusi yang didapat. Betul. PAD-nya lebih tinggi gitu. Padahal begini maksud kami, Bojonegoro itu kan benar punya PAD yang cukup tinggi dibandingkan daerah yang lain. Saya berpikirnya ini adalah potensi begitu. Tetapi dari sisi yang lain kami menganggap bahwa gedung Pancasila, ada hotel, ada Love Garden, ada media-media yang ada di sini. Ini kan sebenarnya semuanya media. Kami ciptakan media untuk dimanfaatkan siapa saja yang bisa masuk di sini begitu. Mau apresiasi seni budaya, mau orang menikmati akomodasi, makan, minum dan santai. Dan yang lebih terpenting adalah di sini hanya bertemunya tadi bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi ini akan ketemu potensi-potensi yang lain, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan sampai bisa jadi sebuah komitmen. Siapa tahu saya dengan jenengan ada potensi bisnis yang lain. Saling mempertemukan untuk ada unsur, tidak ada ceritanya. Kalau orang itu, gitu ya. Kalau orang itu pengen sukses sebenarnya
cukup dengan ayo kita berbagi. Kalau bisa memberi salah satu di antaranya menguntungkan semua pihak, saya pikir itu semuanya mesti akan senang. Pendidikan sudah, di partai sudah, di hiburan juga sudah, yang belum di media. Itu di media. Nah, sudah ada media. Kayaknya yang mengawali media masuk sini ini adalah Cetek Geni. Ini keempat welcome untuk Cetek Geni. Sudah siapa tahu? Mau kau yang ngomong PAD bareng toh. Tamu nih PAD ini cilik. Ngerti kok ya. Lo udah apa-apa. Iya. Makanya tadi kalau dikatakan kamu ya PAD ini bahasanya kan sumbangsi kan. PAD-nya jelas. Peruntukannya. Makanya kan saya bicara tapi PAD tadi gitu. Yang tidak dibidik bukan semata-mata yang tadi katakan kontribusinya kecil atau tidak. Justru yang kita lihat adalah multiplier efeknya. Multiplier, tiba-tiba saya ngobrol dengan beliaunya punya bisnis yang lain, itu bisa kontak Mas Budi, Mas Ipit punya bisnis yang lain, ini semuanya bisa masuk. Aku gak disebut. Kayaknya lebih sukses ini kayaknya. Enggak, beliau ini masih di dunia akademisi, belum ke praktisi. Aku dibully guys, episode tadi. Biasanya ning kene sama masalah ini, ragum ning kene kok. Iya. Monggo. Saya boleh kan ditanya toh. Ini kan mengawali. Oke. Ini kok bisa menggunakan nama Cetek Geni, ini saya teringat sejarah cerita saya sekecil. Apa itu? Cetek Geni itu. Orang tua saya itu susah waktu itu. Ya adalah dengan segala penderitaannya. Orang itu kalau nyetek geni madang itu cetek geni dulu. Itu apakah itu namanya pawon ya, pawon cetek geni. Artinya kalau orang bisa cetek geni itu sudah mulai ada tanda-tanda orang itu bisa makan. Nah ini apa cetek geni yang dia? Saged jawab menika sing gadah Bapak Pito ini. Nah, iki lak malih kalih sami berarti. Ya enggak apa-apa, Pak. Sekali tanya kan iya. Nanti kalau enggak diceritakan nanti kalah saya enggak tahu. Waduh, ini jadi narasumber Pak. Jadi gini. Cetek Geni ya memang benar yang dikatakan kamu tadi. Artinya saya punya romantisme masa kecil dulu sama. Jadi ibu saya juga masih pakai bahan bakar kayu dulu kalau masak. Itu saya juga sering saya suka menjaga api. Jadi penjaga api. Jadi biar api itu kalau ibu saya masak, api itu bagaimana caranya biar tidak mati. Sebuli terus. Biar kehidupan itu hidup terus gitu. Dengar kata Cetek Geni itu benar kok, filosofi cerita lama ya, cerita lama. Orang tua dulu ya pakai kayu bakar itu kecil-kecil itu, malah kalau niup terlalu dekat kan apinya khawatir kena muka. Itu pakai besi panjang. Semacam rencek lah Pak ya. Disebul gitu ya. Pakai bambu biasanya. Dan kita mau bikin Cetek Geni itu sampun nyuwun sewu datang Sunan Bonang. Proses Sunan Bonang ora apa-apa le, bakar sisan. Kok pendopone kok boman. Ora apa-apa le, bakar sisan. Ojo lah iku ojo. Yang penting kita ini membakar semangat, menyalakan api. Makanya itu betul Mas. Karena Cetek Geni ini sangat dekat dengan kehidupan kami sebenarnya. Kalau dulu ada istilah orang Jawa itu perawan sundi, dengar perawan sundi? Belum. Perawan sundi itu seorang anak yang dilahirkan pada waktu lahir tidak tahu orang tuanya. Ya sudah menikah. Oh gitu. Padahal kita ini semua lahir juga tidak tahu orang tuanya loh. Ya karena belum melek. Itu masih merem. Ada itu ya yang ada di sana. Tahu Kak Ros. Kak Ros itu kakaknya Upin Ipin. Kan nggak tahu bapak ibunya. Kalau wanita namanya perawan sundi. Lah saya ini Joko Sunti. Begitu. Joko Sunti. Ya, dan jenengan bersyukur dan kita bukan berarti kurang mensyukuri nikmat, tidak. Jenengan kan pernah melihat wajah Bapak gitu. Nah saya ini jangankan kon fotonya, apalagi asli orangnya belum pernah melihat. Dari situlah tempaan hidup ini. Bukan orang tua kita tidak sayang, tapi justru dengan keadaan itu kita ditempa oleh sebuah mental keberanian, kemandirian kan seperti itu. Nah inilah ternyata menjadikan kami ini bersemangat untuk hidup itu. Jadi hidup di mana saja saya rasanya nggak pernah rasa takut dan khawatir karena tempaan. Berarti jenengan ragil nggih? Saya ragil. Dari berapa saudara? Dari 6 saudara. Rata-rata kakak jenengan di dunia apa?
Semuanya wira swasta. Wira swasta. Semuanya swasta. Tidak ada yang PNS, TNI, Polri, yang tidak ada. Kang Mung. Iya. Itu saya tadi itu kan sampai ke belakang sana. Iya. Ada ini juga tuh, pemancingan juga. Oh iya, Ya, ada pemancingan. Itu sudah dibuka apa belum? Sudah, tapi dulunya kan di tempat sini yang kita tempati ini dulu adalah tambak, karena ada perluasan akhirnya agak kita geser untuk tambak pemancingan itu. Itu juga untuk punya modal besar. Kalau kita sudah punya uang sejumlah yang kita harapkan untuk pembangunan itu, kita mesti membuat master plan. Kemudian market itu akan menjadi satu bentuk yang akan kita kerjakan di dalam berinvestasi. Tapi karena ya saya niru-niru Soekarno aja. Soekarno itu sering membangun, yang membangun bukan diri kita, yang membangun adalah kawan-kawan sahabat kita dan tamu kita. Sehingga yang bangun ini bukan saya sebenarnya, yang bangun adalah teman-teman konsumen yang sini masuk, relasi, kawan, termasuk jenengan ini kalau beli kopi ya termasuk ikut membangun di sini. Apalagi termasuk salah satunya adalah kawan-kawan saudara-saudara kami yang jadi karyawan, itu yang sebenarnya yang membangun. Ekonomi kerakyatan. Nah, itu ekonomi kerakyatan. Itu Bung Karno berarti. Itu Bung Karno. Berarti jenengan Soekarnois. Ya, salah satunya ada mobilnya yang di sana itu. Oh, mobil itu Ya kemarin Mbak Putih Guntur Soekarno. Betul, ya. Itu turun ke sini Oke. ingin naik kendaraan yang dulu pernah dipakai oleh kakeknya. Oh, iya. Itu dulu pernah dipakai? punya Bung Karno. Ya, era. Era. Akhirnya kami disuruh nyupiri keliling Bojonegoro. Masih Waktu bisa itu? Masih bisa. Itu 63, Matic itu. Matic. Matic. Iya, saya Matic. lihat tadi ya. Matic itu. Bukan pamer ya, ini hanya rasa seneng aja. Iya, Rasa seneng. Matic ya. Rasa Mungkin baru Pak Muhammad saja yang punya di Bojonegoro ini. kurang tahu ya. Kayaknya memang tidak banyak. Itu Dan Marilyn memang Monroe kayak gitu. limusin. Iya. Limusin. Ya. Itu. Ya. Itulah cerita yang menjadi kami akhirnya bangkit. Inspirasi. Kelas 3 SD saya sudah jual jajan. Sampai sekolah jual jajan, yang tempenya goreng, yang kocor itu. Kocor Pernah itu? dengar? Dereng. Enggak, itu kayak Kalau ini ada Pak. orang menjajakan di pinggir jalan sambil berjalan itu pernah dengar gini. Golang galing. Oh, golang galing. Saya pernah jualan itu. Nggih, sambil nggih, menjajakan itu. Kalau zaman saya kecil kocor itu kayak apa? Mainan-mainan itu. Oh iya. Itu namanya kocor. Kalau di jenengan berarti Kocor itu adalah pohong yang digoreng. Nggih. Ya itu namanya kocor. Kalau dalam istilah Bojonegoro. sambil bawa termos gitu Pak dulu. Ya dulu es lilin. Es lilin. Namanya es lilin. Aku biyen ki SD ki dodol ke lot-lotan. Iya. Tuku ki 250, batine 300. iso? Bener. Iya serius. Iya, pernah juga ya? Lot-lotan judi. Oh iya. Pernah kalau Nggih, lot-lotan. Ternyata jangan semata dilihat Iya. kejelekannya. Ternyata kita mengenal dunia judi yang sederhana itu, Nggih. itu adalah angka, hitung-hitungan. Kita Betul. belajar diajari untuk menghitung, Betul. mengerti angka, begitu, Nggih. mengerti strategi. Betul, tapi Iya. kadang-kadang itu ya ada kita ngambil lot-lotan itu toh. Iya. Lah kok malah Bu, B 250 menit. Wah, iki sing gawe iki Itu ada salah. ada dua pilihan, pembeli sama penjualnya, yang nyolet siapa gitu. Kalau nggak gitu Ada. Pak Denny suka instan gitu. Berarti lebih baik kong kali kong aja. Pembeli dan penjual. Oh, zaman biyen dipadake saiki. Artinya dunia online sekarang tidak belajar itu. Ya. Kalau judinya dulu secara masih manual atau apa namanya? Masih konvensional, Iya. kita kan belajar angka. Iya. Kalau dunia online sekarang nggak judi online, judi online nggak Iya. seperti itu. Sekarang nggak ada dunia sudah karakternya. digital ya Mas. Betul. Sudah digital. Ini ternyata juga sudah membawa pemikiran saya. Nggih. Anak-anak saya itu punya saran begini, ya saya itu sudah sekolah, studi di mana-mana. Saya melihat pengalaman yang terjadi. Betul, Banyak perusahaan-perusahaan yang dulu dikelola oleh orang tua, sukses dengan perusahaan itu. Ketika orang tua meninggal, itu ternyata diributkan oleh anaknya. Ya karena pewaris kan. Betul. Kalau saudara dengan saudara mungkin bisa connect, tapi kalau sudah ngomong istri, suami, Wah, dan nah itu. akhirnya anak-anak kami itu berpikir besok ini MCM biarlah dikelola orang lain aja, jangan Oh, keluarga. gitu. Karena jangan sampai
harta yang ditinggalkan orang tua itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anaknya menjadi sebuah perselisihan. Ini luar biasa. Anak sudah pikir ke depan begitu. Di pihak ketiga kan berarti ya Pak? Ya nanti, tapi kita punya kemampuan untuk mengelola evaluasi dan sebagainya. Di luar manajemen. Ini Kang Mu ini luar biasa, meninggalkan apa ya namanya? Keinginan saya di sini cuma satu. Apa? Pengacara gak ringan. Tanda tangan. Artinya kamu ini kan mewarisi karakter, mewarisi budaya seperti itu. Seringkali Mas, seringkali orang tua, kalau orang Jawa mengatakan jangan ngalup lah. Ngalup itu apa? Ngalup itu belum ada kejadian kita sudah berpikir negatif. Seakan-akan orang tua kok sudah berpikir meninggal. Itu namanya ngalup. Diki Kerso. Tetapi kalau berpikir sekarang, anak sekarang, kita kan zamannya dulu zaman tradisional saya ya. Kemudian baby boomer. Sekarang ini zamannya milenial, ada generasi Z, ada generasi X ya, dan alpha. Sudah ketinggalan kita. Ya ketinggalan, maka sekarang ini ya berpikirnya ya ini ada podcast ini sudah sekarang ini sudah masuk bagian dari jenengan-jenengan ini. Kalau saya melihat justru generasi kita ini tidak ketinggalan Pak. Kita di depan kok. Duluan kita daripada mereka kan begitu. Kita di depan sebenarnya. 90-an. Saya banyak belajar dari kehidupan ini. Dan alhamdulillah saya masih banyak yang mengingatkan dan memberikan saran. Seringkali orang tua itu gagal di dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Contohnya seperti apa? Contohnya akhirnya apa yang diinginkan anak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Atau sebaliknya orang tua tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadi keinginan anak. Orang tua memaksakan dirinya anak seperti orang tuanya. Orang kadang-kadang bilang begini, aku ndek biyen iso ngene iki lara lopo lho. Tak riwangi ngangsu, tak riwangi macul, tak riwangi nguli, iso dadi koyo ngene iki. Maunya orang tua, ya awakmu kudu yo koyo ngene iki. Tapi anak sekarang kan tidak bisa ya. Kalau dulu sedikit egois ya, Pak. Bukan sedikit, banyak. Termasuk jodohan juga egois dulu. Kalau ibaratnya gini, dulu kan kita menggali dari pondasi dari bawah. Semuanya sudah tercipta. Nah sekarang ini anak itu sudah berada di posisi di atas meja. Tidak ada di pondasi lagi. Tinggal hanya melanjutkan ada fasilitas ini apa dikelola dengan baik. Yaitu tadi yang penting punya merek. Itu tadi yang diceritakan adalah dunia politik, dunia penuh klaim, jadi instan. Nah kan begitu, politik tidak mengenal proses itu, jadi lebih ke buah-buahnya saja kan. Kenapa Anda selalu tersenyum? Aku bertahun-tahun ya, bertahun-tahun melajari politik, gak ono cara, gak ono cara. Iya. Tetapi belajarnya di mana? Tapi kalau kita mau hidup yang komplit ya, kita tahu tentang kehidupan politik, tahu tentang kehidupan pendidikan, tahu tentang sosial, tahu tentang yang namanya ekonomi bisnis, ya kan begitu. Itu komplit. Apalagi saya seorang dulu basic saya kan dari pendidikan. Rasanya hidup ini sudah disertai dengan portofolio yang luar biasa. Kalau sampai keliru, wah ini ada yang salah. Ada yang salah teorinya ini. Kalau dengan apa namanya Putro panjenengan kalau komunikasi lebih keras atau seperti apa, atau lebih membangun motivasi atau seperti apa? Tadinya saya keras sekali. Nah, kenapa saya keras sekali? Ya tadi yang saya katakan, saya ingin memaksakan apa yang dulu pernah saya lakukan. Anak saya harus niru saya gitu. Akhirnya? Tapi alhamdulillah saya punya kawan namanya Pak Antoko itu memberikan saran banyak kepada saya, tidak bisa seperti itu. Kehidupan ini berbeda, zamannya sudah berbeda. Tak pikir-pikir kok ya benar. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya memaksakan mindset saya kepada anak-anak saya generasi yang akhirnya anak ini kan stres. Tidak jalankan nanti salah, tidak patuh kepada orang tua. Menjalankan terpaksa. Nah, akhirnya ya gagal di tengah jalan. Jadi mumpung belum gagal, saya alhamdulillah Tuhan enak jadi putrane Pak Mo enak tenang. Daftar kakak. Daftar. Enggak. Tadi kamu kan menyebutkan nama yang sangat familiar, Pak Handoko. Iya. Boleh dong kita nanti dihadirkan di Cetek Geni gitu loh. Alhamdulillah dari teman-teman Cetek Geni. Ini tadi saya sudah kontak dengan beliau, tetapi beliaunya berkeinginan agar forum komunikasi ini di dalam ya obrolan Cetek Geni ini kalau bisa didatangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang audianya cukup lumayan. Gitu. Dan saya ucapan terima kasih atas berkenanya Cetek Geni di MCM ini.
kami siap memfasilitasi anak-anak yang dihadirkan ini dengan segala fasilitas. Alhamdulillah. Nanti narasumbernya beliau, Pak Siap. Itu sudah kami lobbykan tadi. Siap. Insya Allah nanti ke depan kita akan kembali lagi hadir di MCM Bojonegoro. Apa tadi kepanjangannya MCM? Saya lupa. Muha Citra Mulya atau modal cocotin. Ini Jawa banget nih, Jawa banget. Maksudnya closingnya kan enak gini kan gitu. Begini kamu, barangkali sebelum kita undur diri ada closing statement dari Kangmu. Seperti apa sih petuah-petuahnya untuk generasi muda, generasi nasihat-nasihat untuk anak-anak ya, kita. Sebenarnya dari obrolan yang kita bicarakan tadi ini bisa kami jadikan sebagai closing untuk penutup ini ya. Hidup itu sederhana. Ternyata kalau punya komitmen ingin, niat, berbuat, dan kemudian tadi dikatakan milih mana, sabar dengan ikhlas. Karena kalau ikhlas itu di dalamnya ada kesabaran. Menjauh seperti itu. Belum tentu orang yang alim kelihatannya sabar, hatinya belum tentu itu ada keikhlasan. Nah, dari situlah akhirnya insya Allah itu akan mencintai kita kalau kita ini berbuat kebaikan seperti itu. Makanya ya hidup ini tidak akan sesempurna yang kita bayangkan. Tadi saya katakan janganlah berpikir untuk sempurna, tapilah berpikir untuk berguna. Janganlah berpikir sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Ini closing statement yang sangat bagus sekali. Saya rasa Kange Yune Netralis di Bojonegoro. Nantikan kami podcast Cedek Geni hadir lagi di Bojonegoro dengan narasumber sangat qualified, kredibel, dan macam-macam pokoknya. Di Bojonegoro banyak sekali tokoh-tokoh nanti yang akan kita hadirkan di podcast Cedek Geni di MCM Bojonegoro. Terima kasih atas perhatiannya. Kami podcast Cedek Geni bersama saya Pito Suarsono dan teman saya Denny Sumirat di sini. Dan saya Budi Bintoro. Saya Muhammad Subeki. Podcast Cedek Geni, open your mind. Sampai jumpa lagi.